sebelumnya minggu lalu tentunya kita sudah membicarakan ya terkait dengan model-model pembelajaran yang dapat kita terapkan dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Nah, untuk pertemuan kali ini tentunya kita akan kembali lagi membahas bagaimana praktik model pembelajaran yang sudah kita bahas di minggu yang lalu, yaitu Salvi dan apa? Terkait dalam penerapan di pembelajarannya. Namun sebelumnya izinkan Ibu terlebih dahulu mengabsensi kehadiran perkuliahan pada hari ini. Dina Nur Azizah sudah hadir. Dini Agustin hadir Bu. Dini Harnaini hadir Bu. Dira Dinta Ispinta hadir Bu. Diatri Dwi Tiara Ella Jusnita Elianza Elsa hadir, lalu Elsa Elinda, banyak Elsa di sini ya. Elza hadir, lalu Elsa hadir Bu. Esti, oke. Fahri Oktavian hadir, lalu Pariansa Muarif, dia juga Febeola hadir Bu. Vigo ada, Vindalia Fitriani, Gerin sehat Gerin, Gina, Gita, Hafid, Hania, Hatika Risti, Henny, Herdendi. Ini subur ya ininya ya. Artinya sedang apa namanya, sedang bagus cuacanya. Herliza, Hermalia, Ica, Iis, Indah. Ini kenapa suaranya habis karaoke? Habis suaranya. Indah, Ica, Indri, Jaka, Jelang, Jessica, Jihan, Juwita, Ayu. Ada yang belum diabsensi? Sudah semua? Hari ini hadir semua ya? Oke, terus. Baik. Nah, sebelum kita masuk ke dalam praktik pembelajaran, model pembelajaran Salvi yang sudah kita sepakati minggu lalu, mari kita kembali mengingat apa yang sudah kita bahas di minggu kemarin terkait dengan pembelajaran Salvi maupun pembelajaran PBL. Coba kamu, Herdani dengan diri namanya.
disampaikan atau dihadapkan kepada sebuah masalah. Oke, secara teoretik tentunya sudah paham semua karena kita sudah membahas itu. Ya, hari ini sesuai dengan kesepakatan, ya, mari kita coba praktikkan penerapan model pembelajaran Selfie itu ya di dalam sebuah pembelajaran, khususnya adalah pembelajaran bahasa sastra Indonesia. Kalau kita berbicara pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia, ada 4 keterampilan berbahasa yang tidak akan pernah lepas dari keterampilan berbahasa, yaitu apa? Gak kembali-balik lagi ya. Oke, jadi ada 4 keterampilan. Hari ini kita akan mencoba menerapkan pembelajaran Selfie ini dalam materi keterampilan menyimak. Materi keterampilan menyimak. Mengapa ini penting kita coba? Karena apa? Karena sebagai calon guru kalian akan menjadi seorang guru nanti ya, akan terjun ke lapangan, artinya akan menjadi seorang guru yang setiap harinya akan mengadakan sebuah pembelajaran. Nah, tentunya perkuliahan ini atau materi ini sangat penting sekali sebagai bekal kalian menjadi seorang guru nanti dalam menerapkan sebuah model pembelajaran di kelas. Tujuannya adalah apa? Agar pembelajarannya tercipta pembelajaran yang aktif, yang menyenangkan. Nah itu, hari ini nanti kita akan coba praktik. Nah setelah kita coba praktik, kita evaluasi. Kira-kira sudah sesuai dengan belum dengan langkah-langkah pembelajaran Selfie, ada somatik, ada visualis, kemudian auditory dan intelektuality. Nah ini coba kita terapkan di dalam pembelajaran. Kelompok 1 mana? Oke, sudah siap ya? Salah satu perwakilannya saja untuk mempraktikkan sebuah pembelajaran dengan menerapkan model pembelajaran Selfie. Siapa? Gita. Oke, Gita silakan Gita ke depan. Boleh diatur kelas ini diberikan kepada kamu. Ini semua adalah murid-muridmu. Ya, murid-muridmu di kelas berapa ini settingannya? Di kelas 4. Ya. Ayo, kelas 4 apa kelas 3? Nah, ini kok gurunya bingung kelas berapa masuk. Jangan-jangan yang masuk aja dulu. Kalian kelas berapa ya? Gak boleh seperti itu. Kelas 3. Oke, kelas 3 ya. Oke, silakan. Ibu beri kesempatan untuk mempraktikkan. Jadi kawan-kawan kalian seolah-olah menjadi murid kelas 3 dan kita akan belajar tentang keterampilan menyimak ya. Ya, keterampilan menyimak. Silakan ibu gurunya, ibu guru kita. Ya, kamu menjadi guru seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan. Kamu menjadi seorang guru. Sudah praktik kan? Sudah pernah praktik mengajar kan? Belum pernah semester 5? Belum pernah. Baru observasi. Tapi pernah melihat bagaimana pembelajaran? Kamu duduk aja. Nggak mungkin kan guru langsung berdiri. Sebentar dulu. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Lestari. Di sini saya berdiri di sini untuk menjadi guru dan kalian semua untuk menjadi murid-murid saya. Semoga kalian bisa menikmati pembelajaran dari saya. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar kalian semua? Bagus sekali. Hari ini kita akan belajar tentang dongeng. Untuk kalian semua, apakah pernah mendengar apa itu dongeng? Belum? Kalau begitu, Ibu akan menjelaskan.
Dongeng itu adalah cerita yang belum pernah terjadi atau cerita khayalan untuk memberikan motivasi atau cerita positif kepada anak-anak. Apakah kalian semua sudah tahu apa itu dongeng? Dari penjelasan singkat yang sudah Ibu berikan, apakah sudah tahu? Jadi kalian belum pernah diceritakan oleh orang tua kalian dongeng atau belum pernah membaca dongeng? Ada yang sudah, ada yang belum. Yang sudah bisa tunjuk tangan. Saya. Menurut kamu dongeng itu seperti apa? Cerita. Jadi tentang cerita. Iya, benar sekali. Jadi dongeng itu adalah cerita. Cerita tentang anak-anak atau tentang hewan, tumbuhan, atau cerita rakyat yang tidak benar-benar terjadi. Jadi hari ini Ibu akan mengajarkan tentang menyimak dalam dongeng. Sebelum masuk ke dalam materinya, Ibu akan membagikan kalian untuk menjadi beberapa kelompok kecil yang terdiri dari satu kelompok 6 orang. Bisa menurut ke tempat duduk kalian. Iya, boleh untuk bicara. Ibu beri waktu 3 menit ya. Jadi Ibu akan menampilkan video dongeng. Nanti masing-masing kelompok kalian akan berdiskusi tentang amanah, tokoh, dan apa yang bisa diambil dari cerita dongeng yang akan Ibu tampilkan. Lalu ketika selesai sudah kalian berdiskusi tentang amanah, tokoh, dan cerita apa yang bisa kita ambil dari dongeng tersebut, masing-masing dari kelompok kalian harus mempresentasikan hasil diskusi kalian. Apakah kalian sudah mengerti, anak-anak? Sudah. Baik, kalau begitu Ibu akan menampilkan videonya. Nanti anak-anak tidak tahu videonya. Tidak ada suaranya ya, tidak ada speaker. Bu, udah kedengeran, Bu. Iya, Ibu juga tidak tahu suaranya. Iya, Bu. Udah minggu ya. Ditaruhnya ada apa? Sebelah gitu lagi. Tidak tersedia. Ada yang baca. Videonya Ibu ulang ya, suaranya dari HP Ibu. Semoga bisa sinkron ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Ibu harap kalian bisa diam. Iya. Sudah ya, Ibu mulai ya. Kelinci yang rakus.
bergegas dan melompat keluar dari pagar pembatas ladang. Tapi si kelinci rakus makan terlalu banyak sehingga dia saat mencoba melompat terjatuh ke bawah pagar ladang. Di sana ada banyak batu yang tertancap pada tubuhnya. Dan pada saat itu juga pemilik ladang tiba dengan tongkat besar di tangannya. Dia mengayunkan tongkatnya kepada si kelinci rakus dan mengenainya dengan telak. Berlari sambil terpincang-pincang, kelinci rakus akhirnya berhasil mencapai rumahnya. Dia pun berpikir, oh, akhirnya aku selamat, syukurlah. Dia mulai berjalan perlahan, tapi ada seekor rubah di belakangnya. Dan tiba-tiba rubah itu mulai berlari ke arah para kelinci. Semua kelinci lain masuk ke dalam rumah, tapi si kelinci rakus tertinggal jauh di belakang. Pada saat dia memasuki rumah, perutnya besar, amat berat, dan membengkak dengan makanan, sehingga dia tersangkut di pintu. Semua kelinci menariknya dari dalam, dan rubah menggigit ekornya. Itu seperti sebuah tarik tambang, dan si kelinci rakus mulai berteriak dan menangis, tapi rubah tidak melepasnya. Pada akhirnya, ekor kelinci rakus putus, dan rubah pun terjatuh dengan suara yang keras. Semua kelinci akhirnya berhasil menarik si kelinci rakus ke dalam rumah. Hari ini, kebiasaan rakus si kelinci rakus akhirnya membuatnya berada dalam masalah. Nyawanya selamat, tapi kehilangan ekornya. Nah, anak-anak sudah melihat videonya ya? Jadi Ibu beri waktu kalian untuk berdiskusi kepada anggota kelompok kalian. Waktu 3 menit untuk menentukan tokoh amanat yang bisa diambil dari video tersebut. Lalu kalian presentasikan ke depannya anak-anak.
sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Wataknya ini tinggi itu watak bagus, tetapi itu marah karena tinggi terbuka kebun, bukan tinggi. Memang itu saja yang dapat saya sampaikan. Bisa ulangi sekali lagi soalnya suaranya. Kalian kedengaran nggak suaranya? Jadi suaranya tadi agak saya supaya yang di belakang juga bisa kedengaran. Oh dia ada yang lain dengan berbicara. Hargai temannya yang lagi berpresentasi. Iya, Bu. Contoh dalam cerita ini itu adalah biji, petani, dan rubah. Pesan dalam cerita ini adalah yang pertama, makanlah secukupnya. Yang kedua, selalu mendengarkan nasihat orang lain. Dan yang ketiga, pada dasarnya sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Watak dalam cerita ini karena biji, itu wataknya bagus. Petani itu pemarah karena biji suka mendesak kebun. Dan satu wataknya biji. Beri tepuk tangan untuk teman kita Jihan. Ya, berikan. Baiklah, kelompok selanjutnya Ibu yang menunjuk ya. Ya. Kelompok ini. Boleh perwakilannya untuk maju ke depan. Ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Saketia, perwakilan dari kelompok 2. Di sini saya akan membacakan hasil dari diskusi kelompok kami, yaitu tokoh yang ada di dongeng tadi ada kelinci, teman kelinci, pemilik ladang, dan rubah. Nah, watak dari kelinci ini rakus, ya. Dan selanjutnya amanat. Amanat dari dongeng ini yaitu hidup tidak boleh rakus karena rakus merupakan sifat yang tercela dan segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik karena dapat mendatangkan kerugian pada diri sendiri. Nah, dan terakhir hikmahnya jangan serakah dan rakus. Itu saja dari kelompok kami. Saya juga berada di belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, satu lagi ya perwakilan dari kelompoknya. Iya, kelompok Mariansa. Ayo yang subur. Baiklah. Sangat cool sekali ya anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan hasil dari menyimak video dongeng tadi. Jadi dalam video tadi tokohnya terdapat kelinci, pemilik ladang dan rubah. Watak dari tokoh tersebut adalah watak kelinci putih yang rakus dan serakah. Teman-teman kelinci baik dan suka saling menolong, pemilik ladang yang tegas, rubah jahat. Amanat dari dongeng tersebut adalah makanlah dengan secukupnya karena sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, buat kelompok yang belum maju, boleh satu perwakilannya boleh maju ke depan. Masing-masing dari kelompok yang belum presentasi boleh maju satu perwakilannya satu. Satu maju ke depan. Maju.
pemilik ladang dan teman kelinci. Ibu menyuruh teman kalian maju ke depan untuk mempraktekkan bagaimana ekspresi atau yang terjadi pada kelinci ketika dia memakan terlalu banyak. Ibu aja yang menentukan jadi pilihan. Ditentukan ya. Jadi ibu akan menyuruh kalian untuk mempraktekkan bagaimana ekspresi atau seperti yang sudah kalian lihat di video tadi kalau kita makan terlalu banyak. Semisalkan namanya siapa? Nina menjadi kelinci, lalu kelinci yang rakus. Terus Hania menjadi temannya kelinci, Hafiz jadi petani, dan Jessica jadi rumpah. Jadi praktekannya pas yang video kelinci mau masuk ke rumah dan dimakan rumpah. Mau dipentong petani. Iya. Boleh dipraktekan? Bersuara ya. Jangan banyak. Suaranya bisa dipembesar sedikit ya. Ya, boleh dimulai. Jangan terlalu banyak makan, tidak baik. Kamu jangan cepat-cepat. Ayo cepat. Ayo cepat, ada petani. Kita harus ayo cepat hari ini. Dan pada akhirnya ekornya kelinci putus. Kita semua. Baiklah, kalian boleh duduk ke kelompoknya masing-masing. Terima kasih. Baiklah, kesimpulan yang bisa kita ambil, pesan dari dongeng tersebut adalah makanlah secukupnya dan hidup itu jangan rakus. Selalu mendengarkan nasihat orang lain. Dan pada dasarnya sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Mungkin hanya itu yang bisa Ibu sampaikan tentang materi menyimak dalam dongeng ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya Ibu kita. Kita.
dengan hasil pembelajaran semester 5 ya sudah ya? Sudah belajar micro teaching belum? Sudah. Sudah berpraktik belum? Oke, tidak masalah. Baik, tapi ibu kira kalian juga sudah punya pemahaman ya bagaimana menjadi seorang guru, kemudian dalam pembelajaran apa yang harus dilakukan seorang guru sudah memahami itu ya. Minimal kalian sudah pernah mengamati atau melihat seorang guru mengajarkan atau memberi pembelajaran di dalam kelas. Sudah pernah? Sudah tahu ya dalam hal itu. Baik kawan-kawan, tadi kita, kelompok kita dalam hal ini kita menjadi guru sudah menerapkan model pembelajaran Safi dalam materi pembelajaran keterampilan menyimak, dalam hal ini menyimak dongeng. Mari sama-sama kita evaluasi dulu sebelum kita masuk ke model pembelajarannya, apakah kira-kira sudah sesuai dengan model pembelajarannya atau belum. Kita sama-sama merefleksikan atau mengevaluasi dalam konteks pembelajaran, apakah ibu kita sudah melakukan pembelajaran ya, mulai dari pendahuluan, kemudian isi bentuk itu dengan baik atau belum. Silakan siapa yang ingin. Ini bukan mengomentari dalam hal menyalahkan, tidak ya. Kita mengevaluasi. Ini tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman kepada kalian bahwa di dalam pengajaran itu harusnya seperti ini ya. Nah silakan siapa kira-kira. Perwakilan kelompok saja karena sudah dibagikan di kita kelompok Jaka dan kawan-kawan. Ayo, silakan memberikan pandangannya ataupun masukannya. Apa yang sudah baik atau apa yang belum dilakukan oleh ibu guru kita. Silakan. Ini belum dalam tahap model pembelajaran Safi, kita masih dalam konteks komponen pengajaran dulu. Apakah ibu guru kita sudah melaksanakan atau menerapkan komponen inti pengajaran di dalam pembelajarannya tadi atau belum? Silakan, ibu kasih 2 menit untuk diskusi di kelompoknya. Coba dengarkan dulu. Kelompok yang sebelah kiri itu membahas tentang komponen pengajaran. Apakah si ibu kita sudah melakukan komponen pengajaran, menerapkan dengan baik ya, mulai dari pendahuluan, isi sampai penutup. Yang ini menganalisis bagaimana penerapan model Safi di dalam pembelajaran yang tadi diterapkan ibu kita, gitu ya. Nah silakan. Ibu kasih waktu tadi 23. Jelas diskusinya. Kira-kira di sini yang ini ya pendahuluan diskusi apa? Apakah sudah menyampaikan tujuan pembelajarannya atau belum? Kemudian materi pembelajarannya disampaikan atau tidak ya? Kemudian bagaimana si ibu guru kita itu dalam merangkul peserta didiknya untuk memahami pembelajaran sebagainya. Oke? Yang belum paham bisa tanya nanti ibu. Kalau ini yang kelompok
Kemudian pas ada ya, kemudian pas berarti apa yang terkait dengan pembelajaran harus datang. Iya, tapi ada yang Ada yang punya di ini kan saja. Jadi apa yang kalau misalnya kita dalam pembelajaran ya itu kadang apa yang kita sudah baca karena ada sesuatu hal faktor yang ini baru ini efektif bonusnya. Iya ya anak-anak ya maksudnya kalau kelas 3 asli anak SD belum tentu bisa dibuat begitu ya presentasi apa presentasi itu kalau salah ya yang diskusikan satu menit lagi. Gak, 1 menit lagi nanti semua perwakilan kelompok untuk menyampaikan hasil diskusinya masing-masing kelompok ya. Nah, untuk ini analis dan ketik akhirannya ya. Kalau tidak masalah sudah? Kelompok ini sudah punya pandangan terkait pembelajaran sama dan apa yang sudah dikerjakan oleh kita tadi? Sudah ya? Oke, setelah itu kita diskusi. Oke, sudah semua? Sudah diskusinya? Sudah. Kalau sudah diskusinya, coba kita dengarkan pandangan masing-masing kelompok terkait apa yang sudah dilaksanakan oleh ibu guru kita. Mulai dari kelompok sana, silakan perwakilannya, Mbak Jaka dan kawan-kawan boleh berdiri. Silakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin ibu, izin teman-teman sekalian untuk mengevaluasi cara belajar kita. Oke, untuk yang pertama tentang pembelajarannya untuk di awal, entah itu dia memang melewatkan absensi atau apa, satu di sana tidak ada menggunakan absensi. Tidak ada absensi ya, tidak mengecek kehadiran siswanya. Oke. Dan kedua tidak ada doa pembuka. Oke. Dan untuk dalam Ini nggak ada papan puisi. dari isi dari pembahasannya memang tujuannya sudah tadi jelas. Cuma dalam segi dari setelah pembagian kelompok-kelompok kecil, saudari kita tidak mengecek dari satu kelompok lain menanyakan apakah sudah selesai atau apakah ada yang belum jelas. Itu dalam konteks isinya ya, Ya, bagian isi ya. dan untuk terakhir penutupnya tidak ada doa. Tidak ada doa penutup. Oke. Kurang lebih seperti itu saja. Baik, baik. Oke, berarti yang pertama menurut Bapak Jaka dan kawan-kawan yang tidak diterapkan dalam Satu lagi apa? dalam penyampaiannya. Ya, dalam penyampaiannya seperti apa? Bahasa kampung dan bahasa Indonesia. Oh ya, masih mencampur anjuran bahasa daerah dan bahasa Indonesia yang baik. Baik. Oke. Ada lagi? Sudah. Sudah. Oke. Yang menjadi catatan yang pertama tidak melakukan
memberikan umpan balik seperti itu. Kemudian di penutup juga tidak ada doa penutup. Oke, ini menurut kelompok penjaga. Sekarang kelompok yang kedua, silakan. Boleh menambahkan, misalnya ada beberapa yang sepakat atau ada yang tidak sepakat, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan mengevaluasi sedikit pembelajaran yang sudah dilakukan oleh Ibu Lestari. Pertama, pada tahun kedua itu si saudari kita, ibu kita ini yang pertama tidak ada doa. Oke. Walaupun masalah Sama ya, berarti doanya belum dilakukan. Oke. kemudian mengecek kehadiran Kehadiran, dan oke. tidak ada. Persepsinya tidak ada mengaitkan materi sebelumnya. Oke, berarti tidak melakukan persepsi mengaitkan materi sebelumnya. Oke. Kemudian yang keempat itu tidak ada motivasi atau manfaat dari tujuan pembelajaran. Oke, berarti tidak menyampaikan tujuan pembelajarannya. Apa saja misalnya siswa mampu ini tidak ada. Oke. Kalau untuk kegiatan intinya kami rasa Sudah membuat siswa senang. Sudah. Oke. kemudian penutupnya itu tidak ada refleksi dalam Refleksi. Oke. Tidak ada refleksi ya. Tidak ada refleksi. Kemudian tidak ada pemberian tugas. pemberian tugas. Oke. Tapi tugas apakah harus selalu ada atau tidak? Ya, boleh ada, boleh tidak. Oke, sip. Yang ini baru nanti kita diskusikan terkait dengan komponen pembelajaran. Silakan, kelompok 3. Ya. Silakan dijelaskan. Jadi bisa menanggapi nanti ya. Bisa menanggapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengevaluasi sedikit cara mengajar saudara kita. Kami sepakat dengan dua kelompok yang telah dijelaskan. Yang pertama, kegiatan pendahuluan itu tidak ada doa, absen, persepsi, tujuan pembelajaran belum tersampaikan oleh guru kita, dan yang kami tambahkan di sini ice breaking. Sebelum pembelajaran, supaya siswa itu lebih bersemangat sebelum memulai pembelajaran yang diberikan. Oke. Artinya perlu adanya ice breaking ya sebelum pembelajaran itu disampaikan begitu. Tujuannya untuk apa? Supaya siswa itu lebih bersemangat, Lebih senang, lebih semangat, refleksi otak sebelum pembelajaran. boleh karena anak sekolah dasar ya. Ada lagi? Intinya sama juga Bu, sudah tersampaikan dengan baik. Dan yang penutup itu kami menambahkan di sini belum terlaksana cara penilaian kerja siswa. Oh, belum memberikan tujuan ini tidak ada. Ya, cara penilaian seorang guru itu kepada siswa itu bagaimana? Oke. Ya sama juga mengulas kembali pembelajaran kepada siswa dan doa penutup. Oke. Itu saja. Tadi ada yang menyampaikan apakah gurunya sudah memberikan gambaran terhadap materi ataupun pertemuan lebih lanjut? Enggak, di penutup. Tidak, belum ya. Oke, terima kasih kelompok 3 di sini dan kawan-kawan. Baik, jadi ada beberapa poin ya yang hampir sama di dalam 3 kelompok ini terkait dengan pola pembelajaran yang dilaksanakan ibu kita. Yang pertama, ibu kita di dalam pendahuluan belum mengajak siswa untuk berdoa bersama. Ya, perlu tidak kira-kira di dalam pembelajaran? Ya, nah itu satu kurangnya.
ya. Nah terus perlu kita tanyakan kehadirannya. Nah ini tadi yang juga dilewati oleh ibu guru kita. Jadi ketika nanti kalian menjadi seorang guru yang di awal setelah salam dan doa kita cek kehadiran anak-anak kita. Ya, itu salah satu bentuk perhatian guru terhadap kondisi anak-anak. Bahkan boleh misalnya ada yang apa lesu, kenapa kamu sakit ya? Nah itu kita harus tahu keadaan murid kita atau anak-anak didik kita sebelum kita melakukan pembelajaran. Itu di bagian pembuka. Apa tadi yang persepsi ya? Persepsi mengaitkan dengan pembelajaran. Itu penting juga. Tujuannya apa? Untuk mengingatkan materi pembelajaran yang sudah dilaksanakan sebelumnya. Nah, itu tadi yang dilewati juga oleh ibu guru kita. Kemudian ketika masuk ke inti, ya, apa yang tadi menjadi kekurangan atau yang belum dilaksanakan ibu guru kita? Tadi belum terlalu dikritisi bagian intinya. Ayo, ada yang ingin mengomentari, memberi masukan kira-kira? Apa? Ya, Bu. Ya, silakan. Boleh. Menurut saya tadi saudari kita belum menjelaskan secara rinci apa itu dongeng, hanya penjelasan sekilas secara singkat. Berarti dalam hal ini ibu guru kita belum menyampaikan secara konkret materi pembelajarannya. Ya tidak. Selain tujuan pembelajaran yang juga belum disampaikan, dia kan konteksnya adalah keterampilan menyimak ya, menyimak dongeng. Nah di dalam menyimak dongeng itu seperti apa yang harus dilakukan. Kemudian kalau kita berbicara dongeng, apa saja di dalam dongeng itu, misalnya ada tokoh, apa sih tokoh, apa sih penokohan. Nah itu tidak disampaikan oleh ibu guru kita, dan itu penting karena yang akan diajarkan tentang menyimak dongeng, maka diawali dengan penyampaian materi terlebih dahulu terkait dengan menyimak dongeng tadi. Nah, itu yang tadi di bagian inti memang diberikan apa namanya materinya, ini hanya sedikit saja, ya. Ada yang tahu dongeng, gitu ya? Tidak ibu, oke. Dongeng adalah cuma di bagian dongeng saja. Sedangkan ternyata di dalam penerapannya tadi kalau disuruh mencari tokoh, ya nggak, kata, nah itu nggak dijelasin. Nah ini yang penting dipahami ya ketika di dalam pembelajaran. Kemudian penutup, tetapi tadi di apa namanya kekelemahan itu ditutupi ketika ibu kita mulai menerapkan pembelajaran samping, anak-anak dipanggil mempraktikkan kembali dongeng itu, ada geraknya di situ, anak-anak sangat gembira ketika kemudian dia disuruh mempraktikkan semuanya itu luar biasa improvisasinya. Ibu guru kita tadi sudah menerapkan proses model pembelajaran samping. Terakhir penutup, di bagian penutup memang penting kita berdoa kembali ya, ataupun kalau berdoa kembali itu biasanya kita berdoa di sebelum pembelajaran akhir, biasanya seperti itu. Cukup sebenarnya salam saja, salam akhir. Namun penting juga untuk memberikan motivasi. Nah, itu yang belum kelihatan dari ibu guru kita, belum memberikan motivasi kepada anak-anaknya, dan juga di bagian akhir harusnya menyimpulkannya sama-sama. Itu agar apa? Agar anak-anak apa yang tadi didengarkan dia ingat kembali, ya. Dan juga apa? Dan juga untuk pembelajaran minggu depan itu disampaikan, walaupun ya anak minggu depan kita akan belajar ini ya. Gitu ya. Nah, tapi secara umum sudah baik karena ini juga masih semester 5 ya, artinya kalian juga masih menempuh mata kuliah micro teaching. Di situ nanti kalian akan belajar lebih dalam bagaimana proses pembelajaran di dalam kelas itu dan bagaimana menjadi seorang guru. Ingat kalian guru sekolah dasar, anak-anak kelas 3 disuruh presentasi tidak seperti tadi. Baik, kami akan menyampaikan juga seperti itu. Iya enggak? Ya. Nah, ini nanti yang harus kalian pahami bagaimana teknik di dalam meminta siswa
untuk menyampaikan hasil diskusinya, walaupun baru kelas 3 ya, kelas 3 udah kelas tinggi belum sih? Belum, kelas rendah dia ya. Nah, itu juga perlu diperhatikan. Oke, sekarang kita masuk ke model pembelajaran sampingnya. Kelompok sana dulu, silakan. Kira-kira gimana? Sudah menerapkan model ini dengan baik, sesuai atau belum? Ya, Maka ini menurut kami boleh. sudah sesuai karena sudah memenuhi 4 prinsip dalam Sudah sesuai. Apa yang sesuai? sudah memenuhi 4 prinsip dalam pembelajaran model ini. Yang pertama yaitu tentang somatik, yang dimana somatik ini belajar tentang bergerak dan berbuat. Di bagian mananya? Kita membagikan kelompok. Bagian kelompok dan anak bergerak gitu ya. Belajar dan bergerak dan berbuat. Oke. Terus yang kedua itu visual. Berbuatnya di mana? Berbuatnya kami apa nih? Bergerak dan berbuat. Berbuatnya yang mana? Mempraktikkan dia tadi. Iya, bergerak dan berbuat. Oke. Nanti ditawarkan kelompok lain. Nanti kita analisis juga satu-satu apakah 4 ini benar-benar sudah tepat belum ya? Iya. Yang kedua itu visualisasi. Yaitu Yang kedua, visualisasi, belajar dan mengamati. di mana kita menonton video tentang kegiatan tersebut. Oke. Ketiga itu auditori. Belajar dengan berbicara mendengar. Iya. Di mana kita mendengar dari video dan berbicara ke depan untuk menjelaskan apa yang telah terjadi. Oke. Sip. Terus itu intelektual, belajar dengan memecahkan masalah dan berpikir. Kita di sini berdiskusi di dalam kelompok dan untuk mencari masalah yang terjadi dalam video tersebut. Berarti empat prinsip di dalam model Salvi dalam pembelajaran yang diterapkan oleh Ibu Gita tadi sudah diterapkan. Itu menurut kelompok kamu ya. Oke, terima kasih kelompok ini. Coba. Siapa yang akan mewakili? Kira-kira setuju atau tidak? Bu, kami tidak setuju misalnya. Saya mungkin yang menyampaikan hasil dari kelompok kami. Ya. Untuk kelompok kami yang telah disampaikan oleh ibu kita sesuai apa yang dikatakan oleh kelompok Ibu. Dalam penyampaian visualisasi mengamati video dongeng. Siswa disuruh mengamati video yang telah disampaikan oleh ibu kita. Yang kedua, somatik, bergerak dan berbuat. Siswa diminta untuk membuat kelompok kecil dan memperagakan ulang video yang telah ditayangkan. Oke, berarti berbuatnya dalam kategori memperagakan ulang ya. Lanjut. Yang ketiga yaitu berbicara dan mendengar. Dari yang telah disampaikan, dari telah video yang ditampilkan, siswa diminta untuk berbicara, menyampaikan ulang tentang watak, amanat dan tokoh dalam video dongeng. Itu di bagian mana? Berbicara dan Berdengar. Oke. Terus yang terakhir intelektual. ya intelektualnya mana? Memecahkan masalah dan berpikir. Siswa diminta untuk mencari amanat dalam video, tokoh, dan watak dalam video dongeng. Oke, berarti pada saat dia disuruh mencari wataknya, kemudian tokohnya siapa, itu dalam kategori intellectuality. Ya. Oke, berarti 4 komponen atau 4 prinsip ini sudah diterapkan semua di dalam pembelajaran ibu kita tadi. Oke, satu kelompok lagi. Untuk mainnya 2 kelompok ya? Oh, 1. Silakan, siapa yang mau pilih? Oh, 2, beda. Yuk, siapa dulu? Apakah sama atau seperti apa? Ayo, ini. Mana ini? Ya. Menjadi seorang guru harus cepat, harus tangkas. Ya. Baiklah, menurut kelompok kami, pembelajaran yang dikatakan ibu kita tadi sudah sesuai dengan model pembelajaran tadi, di mana belajar dengan bergerak dan berbuat, yaitu pada saat membuat kelompok,
mendengarkan kembali dongeng. Belajar dalam mengamati yaitu mengamati video, berbicara dan mendengar video dan berbicara pada saat presentasi duduk ke depan. Ya. Kita belajar dengan memecahkan masalah dan berpikir pada saat disuruh mencari amanat, tokoh, dan wakaf pada dongeng yang sudah ditampilkan tadi. Oke. Berarti sama ya, Oke, kalau kelompok yang satu terakhir gimana? Ada yang berbeda barangkali? Semua sama? Sama, tidak ada yang berbeda. Berarti kalau dalam kategori belajar dan bergerak, belajar dengan bergerak dan berbuat itu cukup ketika bentuk kelompok, duduk cukup itu. Sudah belajar berbuat dan bergerak. Nah, katanya tadi iya, semua 3 kelompok, 4 kelompok dalam kategori belajar berbuat dan bergerak itu semua dalam praktik membentuk kelompok. Apakah itu belajar berbuat dan bergerak? Nah, kira-kira gimana? Ayo, ada yang lain yang kelompok ini boleh memberikan pandangannya? Silakan, siapa? Iya, silakan. Ya. Jaka, silakan Jaka. Silakan. Nah, kira-kira gimana? Belajar dengan bergerak dan berbuat. Kira-kira. Iya. Gimana? Ayo. Saya bantu teman kelompok lainnya. Kira-kira. Tadi kalau dalam penyampaian kita tadi ada si berbuat sama bergerak. Bergerak kan sudah kami jelaskan itu apa tuh membentuk kelompok kan. Berarti cukup membentuk kelompok itu sudah belajar berbuat. Itu kan yang kita kritisi tadi ya. Nah, kira-kira gimana? Selain dalam bentuk kelompok kan ada namanya menyuruh dari yang 4 orang maju dari untuk mempraktekkan adegan tadi. Gitu ya. Enggak, dalam konteks ini yang kita bahas tadi dalam konteks bahwa 4 kelompok ini mengatakan belajar bergerak dan berbuat itu diterapkan pada saat ibu guru kita menyuruh siswa untuk membuat kelompok. Nah, apakah itu sesuai dalam hakikatnya belajar berbuat belajar dengan bergerak dan berbuat? Ada kata belajar di sini. Apakah sudah muncul tahap ini di dalam pembelajaran ibu kita tadi? Hah? Misal, contoh ini, ibu kasih pandangan. So, misalnya ketika ibu guru kita memberikan karton, meminta siswanya untuk membuat mind mapping, ya, atau misalnya ibu guru kita memberikan puzzle kelinci, disuruh menyusun, kemudian menentukan mana tokoh kelincinya, mana tokoh, apakah itu nanti masuk ke dalam belajar bergerak dan berbuat? Itu yang belum ada. Jadi membentuk kelompok itu bukan belajar bergerak dan berbuat. Belajar bergerak dan berbuat di sini bagaimana seorang guru mampu memberi respon siswa untuk belajar, ya, belajar dengan memanfaatkan gerak badan dan melakukan perbuatan. Itu yang diharapkan dalam model Salvi tadi. Maka saya katakan di awal kemarin, di dalam pembelajaran atau penerapan model kita butuh bantuan media, ya. Misal tadi sudah bagus, ada dongengnya. Oke, kalau dongeng kita arahnya ke apa? Mengamati, yang mendengar, ya, karena siswa diminta untuk mengamati dongengnya, kemudian siswa diminta untuk melihat bagaimana si kelincinya, si rubahnya dan sebagainya, ya.
Nah, kemudian belajar memecahkan masalah dan berpikir. Guru sudah mengarahkan siswa untuk memecahkan masalah, siapa tokohnya, siapa wataknya dan sebagainya. Hanya memang di dalam pembelajaran ini, karena konteks pembelajaran Safi adalah pembelajaran yang menyenangkan, tadi sudah mulai ya, sudah diarahkan untuk pembelajaran yang menyenangkan. Hanya kemasannya saja kurang menggigit. Ya, kemasannya kurang menggigit. Karena menjadi seorang guru, kamu harus profesionalitas di dalam diri dulu. Ini untuk semuanya. Jadi nggak boleh guru tiba-tiba tertawa misalnya. Nggak boleh, kamu harus tertawa pun misalnya boleh, tetapi tertawa kita dalam kategori mengapresiasi. Gitu. Nah, itu yang perlu kita laksanakan. Dan kemudian menjadi guru, kalau kalian hanya berdiri saja, siswa lihat kalian, itu arahnya kepada apa? Pusatnya ke guru-guru, padahal pusatnya harus ke siswa. Guru memang harus diarahkan lebih aktif gitu. Nah, ini menjadi pembelajaran kita semua ya. Di dalam sebuah pembelajaran juga bahwasanya menjadi seorang guru harus ada yang kita pahami, baik itu bagaimana sebuah model pembelajaran, media pembelajaran, atau bahkan nanti bagaimana melakukan pembelajaran itu sendiri ya. Nah, dalam konteks pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia, karena kita tidak bisa dipisahkan dari 4 keterampilan pembelajaran tadi, maka perlu sekali kita memanfaatkan model-model pembelajaran agar apa? Agar terciptanya pembelajaran yang menyenangkan. Oke, baik. Kira-kira ada yang mau disampaikan lagi? Bagaimana kira-kira pembelajaran hari ini kaitannya dengan kalian nanti akan menjadi guru? Satu perwakilan. Kamu, Boy. Silakan. Ya, kaitannya pembelajaran hari ini dengan kehidupanmu nanti akan menjadi seorang guru. Seperti apa? Atau sebelum praktik nanti mengajar menjadi guru PLP 2. Mungkin menurut saya bisa jadi untuk apakah ada manfaatnya atau seperti apa? menurut saya belajar teknis sangat bermanfaat. Mungkin suatu saat kita dapat menggunakan model pembelajaran seperti ini tergantung dari karakter siswa yang ada di kelas. Artinya sebagai pembelajaran yang nanti ya. Mungkin berguna untuk kita. Masa mungkin berguna? Berarti ada kemungkinan tidak berguna juga. Iya. Siswa lebih suka dengan model masalah, bukan? Jadi kita tidak harus memaksa siswa. Iya, iya. Berarti mungkin berguna, mungkin tidak. Iya. Apakah seperti itu? Ini menarik. Mungkin berguna atau mungkin tidak? Seperti apa seharusnya kalimatnya? Pastinya Iya, jadi setiap model pembelajaran memang tidak harus kita paksakan di dalam sebuah pembelajaran. Ya, banyak model pembelajaran yang kita bisa pakai, yang bisa kita terapkan. Hanya ini salah satunya saja. Artinya model pembelajaran Safi pun punya kelemahan. Model pembelajaran PBL pun punya kelemahan. Artinya memang ini yang perlu kita pahami ketika menerapkan sebuah model pembelajaran, harus paham dulu bagaimana langkah-langkahnya. Ya, kemudian kita praktikkan di situ, kita baru tahu oh kelemahannya di sini ternyata begitu. Oke, baik, terima kasih. Boleh tepuk tangan dulu. Terima kasih. Baik kawan-kawan, sebelum kita, karena waktu sudah habis, sebelum kita selesaikan perkuliahan hari ini, mari sama-sama kita rangkum apa yang menjadi pembelajaran hari ini. Yang pertama tentunya di dalam melakukan pembelajaran harus menyiapkan diri terlebih dahulu ya. Kedua, langkah-langkah pembelajaran harus dilaksanakan mulai dari termasuk di dalam model pembelajaran apapun ya. Nah, minggu depan kawan-kawan kita coba terapkan model pembelajaran PBL ya. Kalau tadi sudah model pembelajaran Safi, kita coba model pembelajaran PBL, nanti kita bisa bandingkan kira-kira tadi apa kelemahannya, kira-kira cocok yang mana di pembelajaran yang mana begitu. Di kelompok 2, kelompok yang PBL mana
speakernya, kalau pakai speaker dan sebagainya. Oke, begitu ya. Silakan disiapkan kawan-kawan. Terima kasih atas perkuliahan hari ini. Semoga apa yang kita diskusikan menjadi sebuah pembelajaran untuk kita dan kemudian bisa diambil hikmah dan maknanya untuk diri kita lebih baik lagi. Terima kasih dan mohon maaf hari ini jika ada kekeliruan dan kesalahan karena kesempurnaan yang milik Allah Subhanahu wa taala. Ibu akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanyakan ke siswanya dongeng itu apa gitu kan, terus tiba-tiba langsung
sudah ada kesimpulan menyimpulkan bersama-sama dengan mahasiswanya dan ada tanya jawab juga, ya kan diskusinya lancar gitu ya. Baik, mungkin itu saja dari saya lanjutkan ke Terima kasih Bu Yudhiyati atas masukan keterangannya. Memang di perkuliahan yang hari ini itu melanjutkan yang kemarin. Jadi memang arahannya mahasiswa itu tujuan pembelajarannya mampu menerapkan pembelajaran dengan model safety, walaupun masih banyak kekurangan terkait dengan pembelajaran yang dilaksanakan oleh mahasiswa itu sendiri. Jadi setelah mahasiswa melaksanakan pembelajaran, saya melakukan evaluasi bersama teman-teman yang lain, mahasiswa yang lain terkait dengan pembelajaran itu sendiri. Jadi memang kelemahan mahasiswa tadi dia belum mampu dalam melakukan pembelajaran secara keseluruhan. Terima kasih masukan Ibu Yunda dan Ibu Sasi. Terima kasih Bu Tiara. Jadi intinya sama, ada dilihat dari segi pendahuluan kegiatan inti dan penutup. Nah, kalau untuk pendahuluan sendiri itu tidak ada masalah gitu ya, karena ini dilihat dari dosennya, jadi sudah tidak ada masalah. Ketika kegiatan inti yang mahasiswa praktek itu juga sudah dipaparkan oleh teman-teman mahasiswa juga bahwa ada beberapa kekurangan. Nah, ini lebih ke mahasiswanya ya. Jadi ketika memulai pembelajaran itu HD-nya belum terlihat. Apa belajar apa tiba-tiba sudah langsung ke dongeng. Tadi belum ada, indikatornya juga belum ada. Lalu medianya sudah pakai video, tapi mungkin karena belum siap, jadi bingung videonya di mana kemana. Padahal seharusnya mereka tahu karena mereka sudah diperintahkan waktu sebelumnya bahwa ada kegiatan praktik mengajar. Lalu menjelaskan materinya juga nggak ada, misalnya tadi karena indikatornya belum terlihat. Jadi apa tujuan dilakukan pembelajaran itu, sebenarnya seperti apa? Jadi ini tidak ada amanat pokok, tapi amanat itu sendiri apa itu nggak dijelaskan. Lalu perlu membimbing siswa dalam kegiatan diskusi ya, secara menyeluruh. Karena tadi sudah ada datang ke beberapa kelompok, tapi yang kelompok-kelompok belakang itu tidak didatangi atau tidak dipertanyakan seperti apa. Penggunaan metode TAFI ya sudah dilihat cara penampilan sudah ada. Lalu tahapan pembelajaran TAFI dengan kegiatan pembelajaran. Jadi ketika belajar, jadi kan kalau kita lihat teorinya ada tahapan TAFI, tapi itu belum dikemas kesesuaiannya antara tahapan tersebut dengan prakteknya. Nah, itu untuk kegiatan ini yang dilakukan oleh mahasiswa. Nah, untuk dari dosennya tidak ada masalah ya, karena ini lebih contohnya ke mahasiswa. Dari segi penutupan, nah ini penutup tadi sudah ada simpulan, dosen mengajak mahasiswa bersama-sama untuk menyimpulkan. Namun untuk sesi penguatan komponennya lagi dari SAFI, kalau kita lihat kan SAFI itu ada 4 komponen dan sudah sesuai dengan S, A, V, dan I. Namun belum ada penguatan apakah komponen-komponen ini dapat digunakan secara urut atau bisa acak gitu. Karena kalau dilihat dari apa yang dilakukan oleh mahasiswa itu ada acaknya juga ya, dari notol itu sudah ke visual, padahal visual itu letak komponennya ke komponen ketiga. Nah, itu yang perlu diperkuat kembali ke mahasiswa, jangan sampai nanti sama nih hanya beda judulnya aja, SAFI metodenya apa, tapi kok intinya sama, dari nonton presentasi ada jawab, lalu ada kegiatan-kegiatan yang membentuk suatu perbuatan. Jadi itu yang harus dilakukan. Mungkin itu saja dari saya. Baik, terima kasih Bu Nasi. Dan masukan dari saya memang ini menjadi sebuah pembelajaran dan tentunya ada hal-hal yang bisa diikuti dari oleh mahasiswa terkait dengan bagaimana pembelajaran, dan memang dari awal terlihat mahasiswa yang akan melaksanakan praktik pembelajaran tidak siap, walaupun sebelumnya dari awal sudah saya kasih tahu, bahkan sudah saya briefing terlebih dahulu dan saya tanya kesiapannya. Sebelum pembelajaran juga sudah saya tanyakan bagaimana sudah siap belum, sudah mungkin
ibaratnya mereka itu seperti siswa SD, jadi mereka itu tidak terlalu muncul keaktifan mereka karena mungkin di pikiran mereka itu agak malah siswa SD ya, artinya amanat mereka sudah tahu amanat itu apa, ini apa, artinya ketika berinteraksi dengan temannya ya nggak terlalu apa ya, kayak nggak terlalu bingung atau apa karena mereka sudah tahu. Nggak tahu juga kalau tadi kan ada sesi kedua yang yang mereka itu menganalisis bagaimana pembelajaran yang dilakukan temannya, dan mereka juga masih berkelompok. Apakah kemudian mahasiswa aktif berdiskusi atau seperti apa? kalau itu tadi yang dilakukan ada yang aktif, hanya saja aktif di antara mereka tetapi belum berani untuk memuatkan pendapat mereka di dengan teman-teman secara keseluruhan. Tadi ada yang di pojok sana, itu dia itu ingin menguatkan pendapat tapi hanya dengan teman kelompoknya. Belum mampu menyampaikan seperti yang menjadi PR kita juga ya untuk menumbuhkan kepercayaan diri mahasiswa kita. Oke, terima kasih ibu-ibu. Sekali lagi barangkali kita cukupkan untuk dari aspek atau refleksi hari ini. Mudah-mudahan kembali lagi, mudah-mudahan semua menjadi pembelajaran bagi kita semua untuk lebih baik dalam pengajaran. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.